Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Nuhon, yang terhormat para Dewan Guru serta tata usaha yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka diseminasi aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Tak lupa pula sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sekalian yang selalu menjalankan perintahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon izin berdiri di sini. Yang pertama saya sampaikan adalah terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan pada siang hari ini, dan terima kasih kepada rekan sejawat Bapak Ibu Dewan Guru yang telah hadir pada acara diseminasi. Adapun pada siang hari ini kegiatan saya adalah memberikan penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif selama kurang lebih pembelajaran modul 1.4 ini selama 2 minggu materi modul yang saya pelajari. Selanjutnya saya menyebarkan apa yang saya dapatkan dari pembelajaran modul tersebut. Saya istilahnya itu memberikan praktik baik apa yang saya dapatkan, saya tularkan kepada Bapak Ibu sekalian atau rekan sejawat saya yang ada di sekolah SMP Negeri 2 Nuhon ini. Jadi saya mohon maaf saya berdiri di depan ini bukan berarti saya sudah merasa bisa dan merasa hebat, tapi saya berdiri di depan ini adalah apa yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini. Ilmunya jelas harus saya transfer ke teman-teman. Istilahnya kalau ilmu tidak bermanfaat istilahnya untuk orang lain maka tidak ada gunanya. Jadi saya di sini saya akan mencoba memberikan praktek baik tentang penyebaran budaya positif. Baiklah, perkenalkan saya Abdul Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Nuhon, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu sekalian masih semangat kan? Atau sudah loyo? Harus tetap semangat. Oke. Dalam mempelajari budaya positif, tentunya yang pertama saya akan berikan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah
melihat semua kan di slide itu. Kira-kira di sini yang digaris bawahi adalah tentang menuntun. Bapak Ibu sekalian tahu apa kira-kira menuntun itu? Ibu Nuni mungkin bisa menuntun? Bagaimana? Belum tahu? Pak, ada yang tahu? Menuntun kira-kira apa dalam bahasa itu? Menuntun. Oke, membimbing, apalagi? Mendidik. Ada lagi? Sangat bagus sekali Nuni. Memberi arahkan, mengarahkan. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nuni yang masih semangat. Oke, jadi di sini garis besar adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat. Jadi kita sebagai pendidik itu, anak-anak itu sudah mempunyai dasarnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sebagai guru itu cuma mengarahkan, karena mereka itu dalam laku dasarnya itu sudah mempunyai dasar. Contoh, mungkin dari segi IQ mungkin sudah dibekali, kan? Mungkin dari segi minat bakat anak sudah ada bakatnya. Jadi kita guru tinggal menuntun, mengarahkan saja. Kalau kita mau merubah anak 100% harus pintar, itu kayaknya tidak bisa kan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita di sini adalah mengarahkan, menuntun. Contoh dalam menuntun tersebut, mungkin anak ada yang cita-citanya menjadi seorang dokter kan? Kira-kira ada tidak? Jelas ada. Dalam menjadi seorang dokter, bagaimana kita mengarahkan anak tersebut? Kita bekali dengan ilmu, kita mengarahkan dengan karakter yang baik, supaya nanti bisa menjadi seorang dokter yang jelas satu apa? Yang baik, punya rasa sosial tinggi, baru dokter yang baik hati, tidak sombong, karena sendiri biasa kan ada biar mau pegang pasien tidak mau, mungkin salah satunya. Itu kan salah satunya kan bagaimana seorang guru bisa mengarahkan begitu. Nanti nak kalau jadi dokter yang baik ya, melayani masyarakat dengan baik. Artinya masyarakat itu puas dengan pelayanannya dokter tersebut. Itu salah satu menuntun. Jadi menuntun kodrat di sini dalam menuntun menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tadi menuntut kodrat alam tadi itu, anak sudah punya lampu dasarnya sudah ada, memang dari diri masing-masing itu sudah ada. Jadi kita tinggal mengarahkan, membimbing bagaimana cara seorang guru itu untuk lebih mempunyai karakter yang baik murid tersebut. Dalam kodrat zaman kita juga dituntut. Salah satunya adalah sekarang adalah istilahnya itu dengan dunia apa? Dunia apa Pak Sulander? Pengetahuan kita, ilmu pengetahuan dan teknologinya itu tinggi, berarti apa? Dunia digital ya. Jadi kita harus kembangkan anak untuk anak. Salah satunya anak harus bisa komputer, ini salah satunya ke depannya menguasai dunia digital. Itu adalah kodrat zaman, itu salah satunya. Oke. Dalam kaitan tadi tujuan pendidikan, kita kaitkan dengan budaya positif. Ini pembahasan yang akan kita bahas. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ada tidak budaya positif kita di sekolah? Ada? Apa coba budaya positifnya? Budaya positif yang sering kita laksanakan biasa di sekolah kita, yang budaya sudah ada. Bagaimana Pak? Saling menyapa. Oke, saling menyapa satu dengan yang lain, berarti sapa, ada salam, apa lagi? Ada? Salam. Oke. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, budaya positif yang sudah ada di sekolah kita adalah tadi itu. Contoh ya, anak-anak datang pagi, biasa menyapa Bapak Ibu semua kan? Nah, itu. Biar cuma senyum, kadang dari jauh sudah teriak, Pak. Biasa begitu. Salah satunya, Bu. Nah, itu sudah ada sapa. Jadi di sini budaya positif di sekolah kita sudah ada. Contohnya salam itu kan, sapa.
Kalau perlu bisa jabat tangan. Itu salah budaya positif. Yang kedua, apalagi? Baris di depan kelas pagi, itu budaya positif kita. Apel. Nah, apel pagi itu budaya positif yang sudah ada. Memang sudah ada, perlu kita kembangkan. Baru setelah itu, apalagi kalau dalam kelas berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Itu budaya positif yang memang sudah ada, yang kita sudah jalankan memang. Itu salah satunya. Nah, di sini dalam budaya positif ini bertanggung jawab ini ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila di sini. Nah, ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Berapa? 6. Dimensi yang pertama. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu salah satunya. Itu elemen yang pertama. Di sini budaya positif sudah ada. Biasa kita melaksanakan intak, Pak Nasur yang mungkin intak itu kan ada kan? Nilai-nilai karakter, keagamaan, agama Islam, daripada agama Hindu, agama Kristen, itu salah satunya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, di sini. Yang ketiga, gotong royong. Gotong royong sering kita laksanakan kan? Di sekolah sini. Biasa gotong royong kerjasama, membersihkan halaman sekolah, itu sudah biasanya ya. Baru mandiri. Yang kelima bernama kritis, dan keenam adalah kreatif. Nah, di sini bagaimana murid bisa kreatif, itu salah satunya. Seorang guru itu harus bisa menuntun, mengarahkan. Budaya positif. Oke, Bapak Ibu sekalian, nah ini di sini konsep inti budaya positif yang ini akan kita bahas ini. Ada 8. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, restitusi, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Nah, ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Ini semangat ya. Kita semangat. Lanjut. Oke, pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini salah satunya sekolah dengan budaya positif tadi ini. Jadi sekolah itu menyediakan tempat yang nyaman. Kenapa yang nyaman? Jelas anak-anak sudah dipercayakan ibaratnya sekolah di sini kan. Jelas orang tua, oh sekolah di SMP Negeri 2 Nuhon, kondisi lingkungannya baik, anak-anaknya tidak nakal. Jadi kalau anak-anak di sekolah, oh berarti orang tua ada rasa untuk menitipkan anak itu kan bagaimana ya? Oh di sekolah sana sudah nyaman dan aman. Begitu ibaratnya, jadi tidak was-was lagi. Nah di sini, bagaimana supaya anak itu nyaman? Dan itu tugas seorang guru. Jadi supaya anak itu berpikirnya bagus sampai di sekolah. Oh sampai di sekolah ketemu gurunya, dengan ketemu gurunya sudah senyum, sudah senang. Jadi anak-anak itu pagi itu sudah saya semangat. Saya ketemu sama Bapak Ibu guru nanti di sekolah dengan mata pelajaran ini. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak ya, berpikirnya bagus, bertindaknya mencipta dengan merdeka, salah satunya mandiri dan bertanggung jawab, itu salah satunya. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid, ini salah satunya. Jadi biasa ada guru yang mengontrol murid, begitu ya. Nah di sini sudah paham kira-kira Bapak Ibu guru sekalian? Kalau sudah, kita masuk dalam di sini ada sebuah permainan. Ya.
Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Berarti ini menggenggam tangan ya. Cobalah buka. Anda adalah A. Ini yang A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Barang berharga ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda di dalam kepalan tersebut. Yang kedua, tugas B, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda tadi itu. Ada dua perilaku situ kan? Coba kira-kira Bapak Ibu guru masuk di posisi yang mana? Ibu kepala sekolah di mana? A. Berarti tetap mengepalkan tangan ya. Yang lainnya? A. A juga. Kenapa tidak B? Kalau B itu memaksakan kehendak. Nah, sangat bagus sekali Pak. Ibu Lucy, coba Ibu Lucy, A atau B? Apakah sama dengan Bu Tersek tadi? Masih bingung. Nah ini salah satunya tadi adalah inilah tugas kita ibaratkan sebagai seorang guru. Bahwa yang pertama di sini memang bingung ya, dua-duanya memang ada yang memang punya pendirian untuk tetap mengepalkan tangan, ada juga yang membuka. kalau saya ibarat anak itu tetap berusahakan bagaimana itu anak supaya bisa berhasil. Oke, berarti bagaimana mengupayakan seorang guru supaya anak bisa berhasil. Bagus sekali. Nah, di sini tentu yang bagian A tersebut di sini adalah yang berpendapat bahwa ada sesuatu kepalan tangan di sini yang barang berharga. Itu adalah posisi kontrol seorang guru. Dari kontrol seorang guru yang berhak membukanya itu berarti diri kita sendiri. Berarti memang ada motivasi dari dalam kan? Apapun yang akan terjadi saya tidak akan membukanya. Nah, jadi anak Bapak Ibu guru juga seperti itu. Biasanya anak itu dikontrol oleh seorang itu biasa salah, tidak boleh ya. Jadi biarkanlah anak itu sendiri yang akan menungganginya. Itu salah satunya. Kita memang betul Bu, cuma mengarahkan. Berada pendirian kuat memang. Yang kedua, di sini juga ada. Biasa kasus-kasus seperti ini ada. Akan membukanya karena tadi itu dengan segala cara membuka kepalan tangan. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah ini Pak Nasri jawab biasa tidak di kelas kan. Kadang anak itu kita yang mengontrol. Kalau anak itu terus begini, yang A tadi itu kepalan tangannya, dia mungkin merasa dia akan takut. Saya kalau tidak buka itu Bapak Ibu guru sudah memarahi saya, harus mengikuti aturan Bapak Ibu guru supaya anak itu memberontak itu. Nah, cuma mereka itu itu punya rasa ketakutan Pak. Namanya murid kan dengan seorang guru. Nah, sebenarnya seorang guru tidak boleh seperti itu. Biarkanlah itu anaklah membuka atau tidak berarti dia mempunyai motivasi intrinsik dalam diri sendiri. Salah satunya. Biasanya kita memaksa kan? Anak-anak cepat ini. Itu kadang-kadang memaksa. Para anak-anak kan ini sudah seperti itu. Itu salah satunya. Tadi sebuah permainan. Oke, di sini ada perubahan paradigma belajar. Ini di sini perubahan paradigma teori kontrol ilusi kontrol, Dr. William Glasser. Nah, di sini yang pertama
Ilusi guru mengontrol murid, itu tadi. Guru mengontrol murid, itu salah satu tadi. Jadi tindakan apa tadi seperti saya kaitkan dengan pertama tadi. Jadi seorang yang akan mengontrol dirinya sendiri itu murid sendiri sebenarnya. Kalau dia memang tidak mau dibujuk di apa untuk buka kepalan tangannya itu tidak akan bisa, cuma karena kan murid takut kan. Nah itu salah satunya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, itu salah satunya. Padahal kadang tidak benar itu penguatan positif, efektif, bermanfaat. Menurut kita mungkin benar kan, tapi kadang menurut siswa tersebut atau murid itu kadang tidak benar, itu salah satunya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasakan kita membuat kesan sama anak kan merasa bersalah, menguatkan karakter mereka, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu salah satunya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasa kita kan seperti itu kan? Kita paksa anak-anak kalau kita tuntut pasti dia mau. Kadang tidak seperti itu murid itu. Jadi tidak benar dengan keadaan seperti ini. Oke, kita akan masuk yang kedua, disiplin positif. Pertama, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Itu tentang disiplin. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu disiplin. Bapak Ibu sekalian, biasa kita kalau mendengar kata disiplin, anak-anak apa yang dilakukan biasa? Kalau sudah disiplin, ada apa di situ? Biasa aturan ya, aturan yang harus ditaati kan, disiplin kan? Biasa ada hukuman Pak ya, ada hukuman dan di sini. Arti di sini adalah belajar yang sesungguhnya ini di sini, mengacu disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai apa yang diyakini. Kalau anak itu sebenarnya dia, oh saya ini bertanggung jawab, saya akan disiplin datang tepat waktu, itu salah satunya. Nah, pikir itu kan biasanya begitu kan? Itu salah satunya dalam disiplin. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan lewat ancaman atau hukuman. Nah ini yang tadi ini, kira-kira Bapak Ibu sekalian bisa dicermati kadang-kadang bagaimana maksudnya itu? Kira-kira bagaimana? Tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kira-kira disiplin bagaimana ini? Bapak Ibu sekalian, biasanya pernah menerapkan seperti ini? Pak Nasrun? Biasanya itu diancam-ancam Pak Yo. Mereka mau kan? Ini terjadi kasus-kasus seperti itu. Tapi di sini kita itu harus bisa merubah, tidak bisa seperti itu sebenarnya. Dari anak, nah bagaimana Yo? Kalau misalnya nilainya tunda, kan kadang ada guru itu yang menyuruh siswa tersebut membawa sebuah sapu. Kalau tidak dibawa sapunya, maka nilainya akan merah. Merah. Berarti Bapak Ibu sekalian tindakan yang bagaimana itu? Ada memaksa, ada ancaman ya, ada hukuman berarti. Itu kan tidak boleh toh. Nah itu sebenarnya tidak bisa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita dalam disiplin positif itu, bagaimana timbul anak itu motivasi dari dalam dirinya. Oh saya tidak mengerjakan tugas, jelas nanti nilai-nilai di situ mungkin apa? Tidak akan lulus kan, atau tidak akan naik kelas. Jadi ada itu anak yang akan datang nanti. Nah itu juga kadang anak-anak juga harus ada motivasi eksternal, harus didorong.
Di sini memang kadang ini Pak Yo yang kita juga biasa kan tugas toh, terus tidak kerjakan tugas. Cuma dibiarkan saat begitu bagaimana? nah, itulah yang terjadi. Bagaimana tinggal Sekarang terjadi begitu. nah, pendekatan kita kayaknya Pak. Pendekatan kita memang serba dilema itu. Pendekatan kita, bagaimana kita Saya kan begini, kalau umpamanya tidak tuntas toh, saya tidak cari anak-anak langsung datang ke ruangan saya sama coba itu anak punya disiplin untuk kesadaran datang, tapi tidak ada. Nah itu Contohnya juga kayak tadi kan. serba salah juga kita kalau coba dibiarkan. Wah. Jadi itu dia motivasi kita. Artinya ada apa? Saling tarik menarik. Kalau cuma kita biarkan seperti itu, mesti anak-anak juga. Dilema. Jadi dilema dalam hal itu pasti ada. Tadi yang contohnya tadi, kan biasa saya kalau tidak tuntas pembangunan semester apa bulan April, saya cari kerja cuma saya sampaikan anak-anak yang tidak tuntas datang ke ruangannya Pak. Saya mau melatih supaya mereka punya kesadaran masing-masing untuk memperhatikan. Tapi kadang-kadang sampai nanti dicari lagi. Itu dilema juga. memang kadang seperti itu Pak. Kita sebagai pendidik serba bingung. Nah, di sini makanya itu bagaimana menumbuhkan kesadaran pada anak itu tanggung jawab kita Pak seorang guru. Nah di sini kalau di sini tanpa imbalan penghargaan, ancaman, kalau penghargaan, okelah anak akan diberikan. Oh kalau kamu cepat gugur tugasnya nanti saya akan kasih hadiah apa. Okelah pertama mau, tapi lama-lama itu anak akan ketergantungan. Ah saya dedikasi kamu, ya biar saja. Itu contohnya memang sangat susah memang. Jadi memang tidak bisa itu Pak, kasih penghargaan tidak boleh. Baru ancaman di sini juga tidak bisa. Anak harus diancam begini gitu. Kalau kamu tidak bertugas, awas memang ya nilaimu. Memang kadang susah juga kalau kita menerapkan atau hukuman. Jadi Artinya ini kan demi kebaikan anak-anak. Iya. Kalau kita cuma tadi cuma dibiarkan, nanti tidak. Tadi aku bikin kenakalan, kadang bikin kenakalan toh. Kalau cuma kita biarkan, kayak contoh tadi toh bagaimana? Ada siswa yang kasih rusak kendaraannya orang, temannya. Terus cuma kita biarkan, Akan seterusnya begitu sampai terbawa toh. Jadi antara mendidik dan mengajar itu mungkin ada juga kekerasan. Artinya kekerasan bukan berarti yang bisa membuat itu anak jadi mungkin cacat atau apa tidak, tapi untuk seperti tadi makanya cuma dicarinya atau diapakan boleh. Itu kan bukan artinya bukan kekerasan yang apa, tetapi memperingatkan kepada mereka supaya ada perhatian. betul itu Pak. Nanti itu akan kita bahas Zili. Sebenarnya kita itu posisi guru yang mana? Nanti ada pembahasan. Penghukum atau apa? Kalau mau hukum juga kayaknya tidak juga cuma. Nanti ada Pak. Memang serba dilema ini. Oke, kita lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri. Bukan salah satunya begitu kan? Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuannya seperti itu sebenarnya tadi itu. Bagaimana kesadaran anak itu sendiri Pak Nasrul ya? Sudah tahu nilainya merah, bagaimana supaya menghadap gurunya tanpa kita harus kasih penghargaan, tanpa kira mengancam atau beri hukuman. Itu yang akan kita gali Pak Nasrul bersama-sama. Mudah-mudahan bisa. Oke, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Ini yang tadi poin yang keberapa empatnya. Yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini nilai kebajikan yang harus kita terapkan Pak, atau sudah ada pada diri murid tersebut. Dalam profil pelajar Pancasila tadi sudah ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri,
bernalar kritis dan kreatif. Ibu Primarius program PYB ada nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan. 9 pilar karakter Indonesia. Di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya. Itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu sekalian yang mungkin Anda sudah miliki atau akan kita terapkan. Itu salah satunya dalam nilai kebajikan. Nah, kita lanjut. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itulah Bapak Ibu sekalian tentang kebutuhan dasar. Nanti ada berapa kebutuhan dasar akan kita bahas. Jadi sini segala sesuatu kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar yang memenuhi apa? Yang diinginkan itu bagaimana? Dasar manusia kan apa yang jelas kebutuhan yang harus kebutuhan itu harus saya penuhi. Kan biasa begitu kan? Kebutuhan dasar itu biasa apa Pak Sulander? Makanan. Ya, makanan, kebutuhan biasa yang standar makan, minum, itu kan kebutuhan dasar manusia. Salah satunya. Bukan dasar manusia. Itu yang harus, kalau kita sudah merasa tingkat pertama terpenuhi, akan muncul lagi kebutuhan yang kedua, selanjutnya lagi seperti itu. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat nanti kebutuhan dasar apa semua. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. 2 cinta dan kasih sayang. 3 kebebasan. 4 kesenangan. 5 kekuasaan. Ini kebutuhan dasar. Guru juga kebutuhan dasar, apalagi murid. Kebutuhan dasar, kita harus melihat kebutuhan dasar murid itu seperti apa. Yang pertama bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu sudah pasti kan. Apabila sudah terpenuhi pertama, muncul lagi kebutuhan dasar berikutnya. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Biasa anak-anak juga Bapak Ibu sekalian, istilahnya ada apa? Yang minta diperhatikan tidak? Ada anak. Nah itu kan cinta kasih sayang sebenarnya. Cuma kadang guru juga cuek Pak Asrul ya. Nah kadang kita memperhatikan. Contoh pakai sepatu baru, biasa deh saya pakai sepatu baru, kenapa guru tidak menegur? Itu contoh. Coba kalau ditegur, contoh saya, dia senang sekali. Nah itu akan senang Pak, itu namanya sudah manusiawi loh Pak. Memang kebutuhan ada dasar kita itu, cinta, kasih sayang atau rasa diterima sama teman-temannya. Contohnya mungkin ada jubah baru, begitu, tas baru, kan minta diperhatikan. Kadang rambut baru saya, Pak, kadang siswa saya, Pak Bir rambut baru, itu kan sudah istilahnya itu. Glowing. Itu masuk kategori kebutuhan kedua. Selanjutnya, ketiga adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak juga kebutuhan dasar itu memiliki kebebasan. Saya ingin bebas. Dalam artian bukan berarti bebas seperti apa. Masih ada kaitannya, guru juga mengontrol Pak kebebasan itu ya. Kebebasan itu agak aneh juga kalau kita guru susah. Karena dipengaruhi 3 lingkungan. Lingkungan juga Pak ya. Lingkungan.
Nah di sini memang ada kebetulan dasar manusia, ada 3 kebebasan itu. Jadi apa artinya itu mungkin tidak bisa dikekang sepenuhnya begitu, dalam artian garis bawah begitu loh. Mungkin anak-anak juga ingin berekspresi sesuai dengan punya bakatnya tadi, itu kan kebebasan begitu, itu contohnya. Yang keempat, kesenangan, bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Itu kebutuhan dasar kesenangan guru juga perlu kita perhatikan. Tapi bukan berarti murid senang bolos kita kan tidak bisa. Maksudnya dikendali, dalam kontrol kendali guru. Itu salah satunya. Kelima, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Penguasaan ada Bapak Ibu sekalian ya. Kalau murid sekalian kan biasa ada yang ingin jadi seorang pemimpin. Contoh pemimpin upacara, pelaksanaan setiap hari Senin, itu kan penguasaan. Saya dapat juara, ingin diakui, biasa anak-anak juga seperti itu. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita masuk ke 5, motivasi perilaku manusia. Ini Pak Nasun dari motivasi perilaku manusia tadi ini. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu tadi kan biasa anak-anak kan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya akan patuh nanti mau dihukum. Itu kan sudah motivasi namanya ekstrinsik dari luar. Ada 2 di sini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi itu saya berbuat sesuatu karena ada guru mau ngasih penghargaan saya. Itu kedua ini adalah motivasi ekstrinsik atau dari luar ini. Biasa itu diberikan motivasi dari seorang guru kan, karena guru dia mau berbuat. Nah di sini yang motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi intrinsik, itu salah satunya. Mudah-mudahan menurut kita itu mempunyai rasa motivasi intrinsik dari diri sendiri. Tidak lagi ada motivasi dari luar, kamu ini kerjakan tugas cepat, nanti dihukum atau diancam baru mereka mau. Itu bagaimana kita akan menggali soal itu, bagaimana menunjukkan motivasi intrinsik tersebut. Salah satunya berat memang Ibu. Di sini Bapak Ibu sekalian, di sini ada restitusi atau posisi kontrol guru. Kita akan membahas ini. Masih semangat ini? Masih. Kalau masih semangat, Ibu Nuni mau menyanyi? Mau mengantuk. Oke, supaya tidak mengantuk, Bapak Ibu sekalian, kita ada sedikit ya sebelum masuk materi yang ke-6. Ada breaking. Bisa? Kita fokus dulu. Coba kira-kira semua kita. Clue-nya di sini adalah kalau saya bilang tepuk tangan, tepuk siang berarti 1 kali. Tepuk pagi 1 kali tepuk saya. Kalau tepuk siang berarti 2 kali. Kalau tepuk malam berarti kalau tepuk malam itu orang bilang tidak boleh berisik, tidak bisa bertepuk kan? Malam diam, tidak boleh. Bisa Bapak Ibu sekalian, kita sedikit-sedikit supaya lebih semangat. Boleh mulai? Konsentrasi. Oke. Berdiri, boleh berdiri. Supaya semangat sedikit. Konsentrasi. Konsentrasi, oke. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ini kan berarti Ibu tidak konsentrasi. Kenapa tidak konsentrasi?
Berarti ibu sementara ini ada sesuatu yang dipikirkan, belum fokus. Nah, oke, tepuk tangan dulu, semangat. Jadi tadi Ibu Rosti mungkin masih ada yang dipikirkan. Pasti ini Pak Roma tidak cepat saya selesai. Oke, Bapak Ibu Guru. Kan sedikit ya. Kita konsentrasi. Oke, sudah semangat. Kita masuk sekarang. Keenam adalah restitusi posisi kontrol guru. Di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita akan belajar nanti restitusi seperti apa dan posisi kontrol guru itu seperti apa. Kita bisa bedakan dalam konsep disiplin identitas gagal, hukuman atau penghargaan. Yang pertama, kalau hukuman berarti dia akan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Itu salah satu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita akan menghukum, hukumnya ini efeknya seperti ini. Jadi akan menyakitkan memang. Tidak nyaman, murid tidak nyaman. Murid takut, memaksa, menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Apalagi kalau murid sudah dimarahi teman-temannya kan. Ini bahasa yang sudah teman-teman melihat semua ini, pasti dia akan merasa seperti itu. Itu hukuman Bapak Ibu sekalian, sudah tidak boleh kita lakukan. Kalau penghargaan, efeknya berarti tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kalau kita memberi penghargaan seperti ini Pak, sudah tidak efektif memang. Yo, kalau kita akan terus-terusan dikasih penghargaan, kalau tidak, tadi itu. Yang kedua, merusak hubungan, sifat iri. Kenapa itu anak cuma dia yang dikasih penghargaan terus, kok saya tidak? Itu akan terkucil dirinya secara pribadi itu dengan sendirinya. Jadi ini salah satu adalah tentang hukuman dan penghargaan. Oke, di sini konsep disiplin identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu salah satunya. Ini konsekuensi. Biasa Ibu kita kasih konsekuensi Bu ya. Tidak ada beda dengan hukuman kan? Nah, di sini efeknya juga seperti ini. Penguatan cuma untuk jangka pendek saja, setelah itu dilakukan lagi, akan dilakukan kembali. Biasa kalau bahasa Inggris apa Ibu Oka? Saya akan memberi konsekuensi, anak-anak tidak buat PR mungkin disuruh apa, konsekuensinya apa, menghafal, salah satunya kan itu apa konsekuensi, tapi kan cuma berlaku jangka pendek kan. Setelah itu nanti kadang anak sudah mereka akan bikin gitu. Perlu monitoring, dari guru itu akan memonitor terus, stimulus respon, murid menghormati peraturan, cuma peraturan yang akan dihormati saja, selebihnya tidak. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini ada namanya restitusi. Bapak Ibu sekalian sudah dengar restitusi? Pernah dengar tidak? Nah, ini kalau guru BK, saya yakin ini tahu dia. Memang kita agak yang selama ini belum kita lakukan ya, memang ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi berbuat kesalahan itu karena dia memang perilakunya sendiri akan bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi dia ingat dia tidak akan ulangi kembali. Baru murid menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya sendiri akan hormati, pasti orang lain juga seperti itu. Membuat kesalahan itu mungkin wajar tapi tidak akan diulang kembali. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol lah tadi itu, biar mau diiming-imingi uang bagaimanapun untuk membukanya tidak akan bisa. Karena yang memegang kendali dia sendiri itu murid. Baru murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ada Bapak Ibu sekalian kira-kira? Ada ya? Mungkin ada satu. Nah ini menjadi PR ini memang. Nah ini restitusi memang.
Oke, kita masuk dalam konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ini Bapak Ibu sekalian. Kita akan belajar sama-sama. Ya. Mungkin yang selama ini kita terapkan mungkin salah atau bagaimana, masih banyak perlu pertimbangkan. Nah, kita di sini ada pengertian restitusi, proses